Selamat pagi jemaat GKI Layur dan Bajem Grand Wisata. Sapaan pagi pada hari ini saya akan mengambilkan dari satu perikop di dalam jadwal leksioneri tanggal 2 September, yaitu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 24. Saya akan membacakannya. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau seorang hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Allah dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil Allah. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, nas yang kita baca pada hari ini sebetulnya dilatar belakangi oleh keadaan jemaat di kota Korintus. Ada beberapa orang Kristen yang beranggapan bahwa setelah menjadi Kristen, mereka menjadi manusia baru. Jadi yang lama itu harus ditinggalkan. Nah, sebenarnya yang lama itu apa? Kalau yang lama itu dipahami sebagai pola hidup di dalam dosa, ya tentu itu pemahaman yang benar. Tetapi ada beberapa orang Kristen yang saat itu memahami lebih daripada itu. Bahwa kehidupan yang lama itu adalah semua pola hidup, cara hidup mereka sewaktu mereka belum menjadi Kristen. Yaitu bahwa mereka itu punya pekerjaan tertentu, statusnya di masyarakat, bahkan rumahnya. Ya, kalau sudah jadi Kristen itu kan katanya sudah jadi anak raja, tentunya rumahnya harus mewah, ya. Dan bahkan juga sampai keluarga mereka. Ya. Ada yang tadinya punya istri 4, ya, poligami. Tetapi setelah jadi murid Kristus, lalu mereka bagaimana ini? Apakah mereka harus mengusir ke-4 istrinya? Meninggalkannya hanya salah satu saja? Itu jadi masalah, bukan? Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Paulus saat itu menjelaskan bahwa ketika seseorang dipanggil Kristus, itu artinya adalah panggilan untuk menjadi murid Kristus, panggilan iman. Maka, kata Paulus, hendaklah setiap orang tetap dalam keadaan sewaktu ia dipanggil Allah. Memang, pekerjaan dan aktivitas tertentu ada yang bertentangan dengan ajaran firman Tuhan yang harus kita tinggalkan. Setelah kita menjadi murid Kristus, kita tidak boleh lagi punya pekerjaan seperti itu. Ada,
Misalnya pekerjaan sebagai pencuri, ya, penjudi, ya, apalagi teroris, ya, pelacuran dan sebagainya, itu harus ditinggalkan. Tapi ada banyak pekerjaan yang sebetulnya tidak seperti harus demikian. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan lain yang terkadang berpikir bahwa tidak mungkinlah, ya, seorang yang mau sempurna bekerja sebagai itu, ya, jaksa, pedagang. Tidak, hal itu sebetulnya tetap bisa. Hanya kita yang menjalaninya, yang melakukannya, itu tidak bisa melakukannya dengan tepat. Nah, saudara sekalian, bahkan Paulus di dalam suratnya itu menjelaskan, jikalau kamu seorang hamba, yang dimaksud hamba di sini adalah seorang budak, ya, janganlah kemudian kamu seolah-olah menolak status itu. Padahal perbudakan itu jelas, ya, bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Tetapi pada masa itu status budak itu legal. Maka bagi Paulus, janganlah kemudian kamu berontak dan melawan tuanmu dan menjadi suatu alasan untuk meniadakan statusmu itu. Tidak. Ya. Tetapi saudara sekalian, tetaplah kamu sebagai statusmu. Tetapi bila kamu mendapatkan kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab bagi seorang murid Kristus, kita bukanlah hamba manusia. Nah, saudara, selanjutnya Paulus juga menyinggung tentang sunat. Kalau seseorang dipanggil Allah belum bersunat, janganlah kemudian dia bersunat. Sebaliknya, bila ia sudah bersunat, janganlah kemudian dia meniadakan tanda-tanda sunat itu. Nah, apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa sunat itu, ya, bagi seorang murid Kristus tidak lagi mempunyai makna teologis sebagai bukti atau tanda keselamatan. Itu tidak. Ya, kita sudah diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi kalau begitu, sunat itu bagi seorang orang Kristen, seorang murid Kristus itu adalah budaya saja. Adalah soal kesehatan saja, soal medis saja. Ya. Dan sama sekali tidak mempunyai makna teologis. Jadi kalau budaya, kalau itu cuma suatu kebiasaan, cara hidup, atau cara bergereja misalnya, ya, maka itu tidaklah mutlak. Ya. Jadi jangan memutlakkan sesuatu yang relatif. Apa yang tidak mutlak itu, saudara? Ya, yang tidak mutlak itu misalnya itu tadi sunat. Dan karena kita semua sekarang sudah diberikan tanda yang lain, yang lebih sempurna, yaitu baptisan. Ya. Dan apa yang mutlak? Yang mutlak itu adalah yang selama ini kita imani. Dan bagi saya, ya saudara, pengakuan iman rasuli itu adalah sesuatu yang memandu kita untuk memahami yang mutlak. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Itu sesuatu yang mutlak. Ada, saya mendengar berita seorang hamba Allah, ya, seorang pastor yang tidak mengakui penciptaan, tetapi justru percaya pada evolusi. Ya. Nah, bagi saya itu adalah dia telah merelatifkan yang mutlak menjadi tidak mutlak. Jadi saudara, bagi Paulus kita diingatkan sebagai seorang murid Kristus, hiduplah sesuai dengan panggilan Tuhan. Jangan kita memutlakkan yang relatif, jangan kita merelatifkan yang mutlak.
Jadilah Kristen Indonesia, orang Kristen yang hidup di Indonesia, yang berkarya dan menjadi berkat bagi Indonesia. Tuhan